Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki keberagaman yang luar biasa dalam budaya, suku, bahasa, dan agama. Di tengah keberagaman ini, perbedaan bukanlah suatu kelemahan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia. Salah satu kunci pemersatu perbedaan tersebut adalah Pancasila sebagai fondasi utama yang menyatukan perbedaan ini sebagai identitas bangsa. Melalui Pancasila, Indonesia berhasil mengelola keragaman agama dan kepercayaan sehingga tetap hidup rukun dalam satu bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Indonesia adalah negara yang menganut prinsip pluralisme, di mana keberagaman berbagai agama diakui dan dilindungi oleh negara. Keberagaman agama Indonesia mencerminkan kekayaan budaya bangsa sebagai rumah bagi 6 agama resmi, yaitu Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta berbagai aliran kepercayaan lokal lainnya. Indonesia mencerminkan wajah masyarakat multireligius yang unik, meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Keberagaman ini tidak pernah menjadi penghalang bagi pembangunan bangsa yang inklusif dan harmonis. Dari Masjid Istiqlal di Jakarta yang megah, gereja Belenduk di Semarang yang bersejarah, hingga Pura Bekasi di Bali yang sakral. Masing-masing agama memberikan kontribusi yang unik terhadap warisan budaya Indonesia. Ritual dan perayaan agama seperti Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak, dan Imlek menjadi momen penting yang mempererat hubungan antar umat beragama melalui tradisi saling menghormati. Keanekaragaman agama di Indonesia terbentuk dari sejarah panjang interaksi bangsa ini dengan berbagai budaya dunia. Agama Hindu dan Buddha berkembang sejak abad-abad awal melalui pengaruh perdagangan dari India. Islam masuk ke Nusantara melalui jaringan perdagangan yang melibatkan bangsa Arab, Persia, dan Gujarat. Agama Kristen dan Katolik berkembang pada era kolonialisasi, sedangkan Konghucu yang diwariskan oleh diaspora Tionghoa turut menambah keberagaman religius masyarakat. Namun, keberadaan berbagai agama ini di satu sisi menciptakan tantangan tersendiri. Perbedaan keyakinan seringkali menimbulkan potensi konflik dan perpecahan jika tidak diatur dengan prinsip dasar dan mempersatukan bangsa. Disinilah peran Pancasila sebagai landasan ideologis negara menjadi sangat penting. Yang pertama ada agama Islam. Islam berasal dari kata salam yang berarti damai atau berserah diri. Islam adalah agama monoteistik yang mengakui keesaan Allah SWT atau yang disebut dengan tauhid. Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir yang diutus untuk menyempurnakan ajaran sebelumnya. Kitab yang dijadikan pedoman dalam agama ini disebut juga dengan Al-Quran. Dengan pedoman, tambahan al-hadis, perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW di dalam agama Islam, ajaran utama yang wajib diketahui oleh pengikutnya yakni rukun Islam terdiri dari 5 pilar. Yang pertama ada pilar pertama yaitu syahadat. Mengucap kedua kalimat syahadat sebagai tanda pengakuan keimanan. Yang kedua yaitu sholat. Sholat wajib 5 waktu dalam sehari-hari. Yang ketiga, zakat, memberikan sebagai harta yang berpihak. Itu yang pilar keempat, ada puasa, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima ada haji, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu saja. Selain itu, ada 6 keyakinan yang perlu diyakini oleh para pengikutnya terkenal dengan istilah rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para nabi dan rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Tujuan hidup para penganut agama Islam yaitu mencapai ridho Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, serta mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang kedua, ada agama Kristen. Kristen adalah agama yang berpusat pada ajaran Yesus Kristus. Yesus dipercayai sebagai anak Allah yang diutus ke dunia untuk menembus dosa manusia. Agama Kristen terbagi menjadi 2 aliran utama, Katolik dan Protestan. Adapun kitab yang mereka jadikan pedoman yaitu Alkitab, Perjanjian dan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam ajaran utamanya agama ini memiliki konsep Tritunggal dengan pengertian Tuhan dalam 3 pribadi yaitu Bapa Allah, Yesus Kristus, Anak Allah, dan Roh Kudus.
Juga kasih yakni mengasihi Tuhan dan sesama manusia, hukum kasih, serta keselamatan yang mana manusia diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Praktik utamanya, yang pertama beribadah, dilakukan di gereja setiap minggu. Yang kedua, sakramen. Dalam Katolik ada 7 sakramen, yang sementara dalam Protestan ada 2 sakramen utama, yaitu baptisan dan permajemuan kudus. Yang ketiga itu berdoa, berkomunikasi kepada Tuhan melalui doa. Tujuan hidup mereka adalah mendapatkan keselamatan dan hidup kekal bersama Tuhan di surga dengan mengikuti ajaran Yesus. Yang ketiga itu ada agama Hindu. Hindu adalah agama tertua yang berasal dari India. Hindu memiliki banyak dewa, yaitu politeisme. Tetapi pada intinya mengakui Brahman sebagai Tuhan yang Maha Esa. Mereka memiliki kitab suci, Veda, atau yang disebut dengan Rig Veda dan Veda, Yajur Veda, Atharva Veda. Dalam ajaran utamanya terdapat dharma, kewajiban atau kebenaran moral yang harus dijalankan setiap individu sesuai dengan peran dan kastranya. Lalu, karena hukum sebab akibat, perbuatan baik akan menghasilkan kebahagiaan, sedangkan perbuatan buruk akan membawa penderitaan di kemudian hari. Samsara, siklus kelahiran, kematian, dan reinkarnasi. Moksa, tujuan akhir hidup, yaitu pembebasan dari siklus samsara. Tak hanya itu, ada 3 jalan utama dalam agama Hindu yang perlu kita ketahui. Karma yoga, yaitu jalan perbuatan baik. Bhakti yoga, jalan pengabdian kepada Tuhan. Jnana yoga, jalan pengetahuan dan kebijaksanaan. Dalam praktik Hindu, mempercayai 3 dewa. Dewa Brahma dipercayai sebagai pencipta, Dewa Wisnu dipercayai sebagai pemeliharaan, dan Dewa Siwa dipercayai sebagai pelebur, dengan tujuan hidup mencapai moksa atau kebebasan dan penderitaan siklus reinkarnasi. 4. Agama Buddha. Buddha berasal dari ajaran Siddhartha Gautama yang mencapai pencerahan dan menjadi Buddha. Agama ini menekankan pembebasan dari penderitaan duka melalui pemahaman dan praktik moral. Kitab suci yang mereka gunakan adalah Tripitaka atau 3 keranjang ajaran. Tujuan hidup yang mereka usahakan adalah mencapai nirwana, yaitu keadaan bebas dari penderitaan, nafsu, dan kebodohan. 5. Agama Konghucu adalah agama yang berasal dari Tiongkok dan diajarkan oleh Kongzi atau Confucius, yaitu 551 sampai 479 Masehi. Agama ini menekankan ajaran moralitas, etika, tata krama, dan harmoni dalam kehidupan manusia. Kitab suci agama Konghucu dikenal sebagai Wujing atau 5 kitab dan Sisu atau 4 kitab. Di antara kitab yang paling terkenal adalah Dunyu atau Analek Konghucu yang berisi kumpulan ajaran dan pemikiran Confucius. Agama Konghucu percaya kepada Tuhan yang Maha Esa yang disebut Tian atau Sangdi. Tian berarti langit sebagai simbol dari kekuasaan tertinggi yang mengatur alam semesta. Tujuan hidup dalam agama Konghucu adalah mencapai harmoni dalam kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun hubungan dengan Tian atau Tuhan. Hidup selaras dengan kebajikan, menjalankan kewajiban moral, dan menghormati leluhur adalah inti dari ajaran Konghucu. Dari berbagai perbedaan yang telah dijabarkan mengenai agama-agama yang ada di Indonesia, dapat kita simpulkan bahwa Pancasila yang terdiri atas 5 sila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi nilai-nilai luhur yang memandu kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah wujud kebijaksanaan pendiri bangsa dalam merangkul keanekaragaman yang ada. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mengajarkan pentingnya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman dan berketuhanan, menjadi landasan spiritual bagi setiap bangsa negara, memberikan ruang bagi setiap agama untuk hidup dan berkembang tanpa mendominasi satu sama lain. Prinsip ini memastikan bahwa negara menjunjung tinggi kebebasan beragama, sekaligus menjaga harmoni antar umat beragama. Sila ini memberikan dasar kuat bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadahnya sesuai keyakinan masing-masing, dengan tetap menghormati keberadaan agama lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya menghormati hak asasi setiap individu, termasuk hak untuk memeluk agama tertentu. Dengan semangat ini, semua agama dipandang setara dan tidak ada diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai Pancasila menanamkan semangat toleransi, saling menghormati, dan gotong royong dalam bingkai kebinekaan. Perbedaan agama tidak dijadikan alat untuk memecah belah, melainkan sebagai warna yang memperkaya budaya bangsa. Setiap pemeluk agama memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. Dan perbedaan itu disatukan oleh semangat kebangsaan yang tercermin dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Melalui Pancasila, masyarakat Indonesia diajarkan bahwa persatuan bukanlah keseragaman, melainkan kemampuan untuk menghargai dan bekerja sama di tengah perbedaan. Prinsip ini mengilhami berbagai kebijakan negara, seperti pengakuan terhadap hari-hari besar agama yang beragam, kebebasan membangun rumah ibadah, serta pelaksanaan dialog lintas agama. Di tingkat masyarakat, semangat persatuan ini tercermin dalam gotong royong yang tidak memandang perbedaan agama. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia sering berinteraksi tanpa menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang. Pancasila juga menjadi jawaban atas pertanyaan krusial mengenai identitas nasional bangsa Indonesia. Dengan menjadi negara yang tidak teokratis dan juga tidak sekuler murni, Indonesia memberikan ruang bagi semua umat beragama untuk menjalankan keyakinan mereka, sambil tetap menempatkan kepentingan bersama sebagai prioritas. Hal ini membuat Indonesia unik jika dibandingkan dengan banyak negara lain yang seringkali gagal meredam ketegangan antar agama. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari terbukti berhasil menciptakan kedamaian di tengah perbedaan agama, kehidupan bertetangga, kerjasama dalam lintas agama di kegiatan sosial, hingga sikap saling membantu saat menghadapi bencana, menunjukkan bagaimana prinsip Pancasila hidup dalam praktik masyarakat. Berbagai kegiatan lintas agama seperti forum dialog, acara kebudayaan, dan kegiatan amal bersama telah mempererat hubungan antar masyarakat yang berbeda keyakinan. Indonesia juga berupaya menjaga keharmonisan ini dengan menerapkan kebijakan yang inklusif, seperti membangun rumah ibadah, menjaga kebebasan beragama, dan mendorong pendidikan toleransi dalam kurikulum sekolah. Upaya ini membantu menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, sehingga generasi muda memiliki sikap saling menghargai dan menerima perbedaan. Meski Indonesia telah berhasil menjaga kerukunan hidup beragama melalui Pancasila, tantangan tetap ada. Isu toleransi, radikalisme, dan politisasi agama sering kali muncul dan menguji kesolidan bangsa ini. Namun, selama Pancasila dijadikan pedoman utama dan implementasinya terus diperkuat dalam kebijakan negara serta kehidupan masyarakat, bangsa Indonesia akan mampu menghadapi tantangan tersebut. Kedepannya, penguatan moderasi beragama menjadi kunci untuk melestarikan toleransi. Pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat perlu bersama-sama memastikan bahwa perbedaan agama tidak menjadi penghalang persatuan, tetapi justru menjadi alasan untuk semakin memperkokoh semangat Bhinneka Tunggal Ika. Pada akhirnya, Pancasila adalah anugerah yang menyatukan Indonesia sebagai bangsa yang besar yang penuh keberagaman. Keperbedaan agama yang hidup berdampingan secara damai menunjukkan bahwa bangsa ini memiliki komitmen kuat terhadap persatuan dan kebersamaan. Pancasila bukan sekedar konsep, tetapi jati diri bangsa yang memungkinkan semua perbedaan ini melebur dalam suatu harmoni. Sebagai generasi penerus, tugas kita adalah merawat nilai-nilai Pancasila dan memastikan bahwa semangat persaudaraan lintas agama terus hidup di tengah masyarakat.
Dengan tetap menjunjung tinggi nilai Pancasila sebagai panduan, Indonesia akan terus menjadi contoh nyata bagi dunia tentang bagaimana keberagaman dapat menjadi kekuatan dalam membangun bangsa yang adil, makmur, dan berdaulat.